Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Devia Yunita dari Program Studi Pendidikan Jasmani kelas A tahun 2020. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, yang pertama yaitu pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau philosophia. Nah, kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Uraian tersebut, cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda-beda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Nah, selanjutnya ada 3 golongan Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama dari filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Jadi, kesimpulan dari 3 golongan sebagai filsafat itu, yaitu filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi bangsa Indonesia. Nah, tadi kan kita hanya membahas tentang istilah filsafat. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan atau nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila juga dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapat pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Nah, kenapa sih Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Karena Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers, yaitu dituangkan dalam suatu sistem atau yaitu Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila dari Noto Nagoro. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 2, yaitu tentang cara deduktif dan cara induktif. Yang pertama yaitu cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat dan Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua yaitu cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dalam makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Pancasila yaitu hakikatnya merupakan sistem filsafat. Kenapa? Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh. Nah, sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasikan pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilainya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, sistem filsafat Pancasila itu memiliki ciri, yaitu yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sama lain dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka bukan Pancasila. Terus, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Dan sila-sila itu memiliki inti-inti. Yang pertama, Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Nah,
Dari 5 itu adalah inti-inti dari sila-sila Pancasila. Nah, kita akan membahas Pancasila sebagai filsafat. Berarti, kita sama saja mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga manusia pada umumnya. Nah, itu adalah sedikit pembahasan dari saya. Terima kasih, saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.